Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita semuanya sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya nanya nih, minggu keberapa Bu? Keberapa? Keempat. Kisah. Satu orang tuh udah hafal kayaknya. Saya nanya, minggu yang dulu kisah tentang siapa Bu? Masih ingat gak? Pak, Baji, kisah yang kemarin minggu yang lalu apa temanya? Masih ingat ya? Kisahnya, yang kisah. Aduh, materinya kayaknya nggak masuk ini. Lupa, baru sebulan ya. Saudara nonton apa? Yang kisah kemarin itu tentang siapa? Kan? Luqmanul Hakim. Aduh, lupa ini materinya nih. Duh, Baji gimana nih Baji nih? Sebulan hilang nih Baji. Nggak ada yang masuk ilmunya nih. Hilang ya. Ada bukunya sih enak. Judulnya aja udah lupa ini. Aduh. Aduh iya deh. Harus bikin buku kayak ini. Biar nggak lupa. Hari ini saya coba mengambil sebuah kisah Zaid bin Harisah. Kenal nggak Bu? Pak. Zaid bin Harisah. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Luar biasa ini. Kemarin Luqmanul Hakim. Pokoknya kalau yang diabadikan dalam Al-Quran luar biasa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengabadikan dalam Al-Quran. Nah, sahabat Nabi ada itu. Namanya Zaid bin Harisah. Ya Ustaz Manoto. Ini ahli sejarah nih SKI. Zaid bin Harisah ya. Anak angkat ya. Yang disebut dalam Al-Quran ya. Ustaz Wanoto beliau ini sertifikasi gurunya SKI Pak Haji, sejarah kebudayaan Islam, jadi ahlinya dia. Saya takut saya nyamain salah lagi. Tolong Ustaz Wanoto diluruskan ya kalau saya cari ceritanya salah. Zaid bin Harisah ini sahabat Nabi yang pernah menjadi anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tapi tadinya anak angkat. Beliau satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Hebat ini. Ya, sahabat Nabi ini yang satu ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abu Usamah atau yang lebih dikenal dengan nama Zaid bin Harisah bin Sarahil. Saya mengutip aja nih Bazi. Saya membacakan aja ini. Kalau Ustaz Wanoto yang ngomong mungkin cocok kayaknya. Tapi nggak salah, soalnya ngutip. Nah, saya minta koreksi Ustaz Wanoto ini. Dari banyak sahabat Nabi
yang mulia, Zaid bin Harisah adalah sosok yang istimewa. Ya. Sampai-sampai beberapa hukum syariat pun turun berkenaan dengan kisahnya tentang anak angkat. Gitu. Beliau ya, satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Silakan nanti dilihat surat Al-Ahzab ayat 37. Mohon nanti dicoba dilihat dalam tadi. Al-Ahzab ayat 3 falamma qada zaidun minha wa tara. Selain itu, Namanya Zaid sebuah kisah biasa ini yang kan. sangat dilematis Allah alam ceritanya. bisawab. Pernah menimpa Zaid ketika pernikahannya dengan Zainab binti Jahsin radhiyallahu anha, seorang perempuan terpandang keturunan Quraisy. Jadi Zaid ini punya istri namanya Zainab binti Jahsy di sini radhiyallahu anha. Seorang perempuan terpandang keturunan Quraisy dari suku As'ad yang kemudian berujung perceraian dengan Zaid. Jadi Zainab ini cerai sama Zaid, yang kemudian Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Zainab, mantan istrinya siapa bu? Zaid. Ini kemudian yang hukum boleh menikahi istri anak angkat, karena orang-orang Arab dulu termasuk Yahudi itu diharamkan gitu. Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala bahwa boleh menikahi istri anak angkat. Yang penting anak angkat tersebut tidak ada hubungan nasab, mahram dan sebagainya. Diceritakan pada masa kecilnya ini Zaid bin Harisah ini berasal dari suku Bani Mu'in. Ibunya bernama Su'da binti Sa'labah. Ya. Tidak ditemukan keterangan pasti tentang tahun kelahirannya. Namun Zaid itu wafat pada tahun ke-8 Hijriah ketika menjadi panglima dalam peperangan Mu'tah. Ya. Pada zaman Zailiyah, Ibu Zaid itu mengadakan kunjungan ke kampung persukuan anaknya itu, yaitu kampung Bani Mu'in. Namun secara tiba-tiba sekawanan tentara berkuda dari Bani Al-Qin bin Jusr itu menyerang perkampungan tersebut dan merampas serta menawan apapun yang berharga dari kampung tersebut, termasuk Zaid bin Harisah, gitu ceritanya. Yang akhirnya dijadikan budak belian. Zaid lantas dibawa ke pasar Ukaz dan dijual seharga 400 dirham. 1 dirham berapa aja ya? Dulu 400 dirham Haji, berapa kira-kira? 1 dirham berapa? 1 dirham. Ini harga Zaid ini 400 dirham. Ini ditulis di sini. 400 juta kali ya. Kepada Hakim bin Hizam bin Khuwailid untuk bibinya Siti Khadijah bin Khuwailid. Siapa Siti Khadijah, Bu? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasihin itu ke bibinya Siti Khadijah bin Khuwailid, Zaid ini. Nah,
pada saat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau belum menjadi rasul. Zaid pun dihadiahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ceritanya tuh. Gitu. Setelah bergaul beberapa lama, hubungan keduanya menjadi sangat akrab dan saling menyayangi. Walau Said itu waktu itu masih bersatu sebagai seorang budak. Nabi Muhammad belum jadi rasul tuh. Lama kelamaan berita itu terdengar oleh bapaknya Zaid. Bapaknya nyari-nyari itu. Kan si Zaid itu diculik sama tadi perampok-perampok itu. Kebetulan bapaknya Zaid pun mencari tuh anaknya. Ketemulah. Setelah bertemu dan mengutarakan apa yang ia inginkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya keputusan diserahkan kepada Zaid. Suruh memilih. Ini bapaknya datang. Rasulullah nggak bisa apa-apa. Diserahkan dah tuh sama Zaid keputusannya. Udah gede, udah besar. Nah, ternyata Zaid ini lebih memilih tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ikut bapaknya gitu. Akhirnya apa? Tinggallah Zaid itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejak itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan Zaid itu sebagai anak angkatnya gitu. Jadi karena si Zaid milih, kamu pilih, itu ada bapaknya gitulah, kurang lebih. Rasulullah demikian. Ternyata si Zaid itu memilih hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai saat itulah Zaid ini kemudian diambil menjadi anak angkatnya. Akhirnya dinamailah di situ Zaid bin Muhammad gitu. Namun kemudian ini direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa jangan seperti itu. Jangan bin Muhammad itu. Allah alam ya. Ya Pak ya. Jadi panggillah papa aslinya gitu. Enggak boleh papa angkatnya. Kurang lebih seperti itu nanti hukumnya. Di ayat Al-Ahzab 37. Silakan nanti dilihat tafsirnya seperti apa. Gitu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya berlangsung beberapa tahun aja tuh. Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala melarang praktek pengadopsian anak dengan cara seperti itu, seperti yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 5 dan ayat 37. Silakan nanti dicek. Dan serta menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah bapak dari laki-laki muslim manapun gitu. Nanti dikhawatirkan ketika bin Muhammad, masyarakat itu menganggapnya sebagai anak kandung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 5 dan ayat 7 serta menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari laki-laki muslim manapun. Ini tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Artinya apa? Kalau anak angkat itu binnya bin aslinya itu, ayah kandungnya. Itu jangan bin yang ayah angkatnya. Begitu. Allah alam ya. Iya. Jadi jangan bin yang mengangkat gitu, ayah angkatnya jangan.
Ini dalam surat ya Al-Ahzab ayat 31. Saya bacakan artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah menimpahkan nikmatnya kepadanya, Zaid ini, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu Nabi Muhammad SAW menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu wahai Muhammad takut kepada manusia untuk menyatakan, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya maksudnya, Zaid itu kemudian menceraikan Zainab ya. Allah menyatakan, kami kawinkan kamu wahai Muhammad, kamu nikahkan dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, bercerai maksudnya. Artinya apa? Kita boleh menikahi istri, mantan istri, ada mantannya ya, mantan istri anak angkat. Asal dilihat, sebagian ahli tafsir mengatakan, lihat anak angkatnya. Kalau anak angkatnya ada jalur ya mahram lah bahasanya, nasab, itu haram mantan istrinya dinikahi, demikian ya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Setelah Allah menurunkan wahyunya dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang menerangkan, nah Al-Ahzab ayat 5 ini menerangkan bahwa anak-anak angkat tetap harus dipanggil dengan nama ayah kandung mereka, gitu. Ayah kandungnya siapa itu? Harus dibawa. Kadang kebanyakan enggak baca ya, nggak mau tahu ya. Saya sering itu di sekolah, saya nggak ngerti kejadiannya ya. Ini angkat anak ayahnya siapa bu? Karena udah cerai. Jangan ayahnya, jangan bin ayahnya gitu. Ada seperti itu. Istrinya mungkin kecewa atau apa ya. Jangan sebut-sebut suami saya. Padahal anak itu anak kandungnya suaminya. Itu seperti itu kejadiannya, nyata berarti. Nah, di surat Al-Ahzab ayat 5 ini menerangkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anak-anak angkat tetap harus dipanggil dengan nama ayah kandung mereka, bukan ayah angkatnya. Ya, baca ya. Mungkin karena Nabi Muhammad Zaid bin Muhammad dipanggillah Muhammad itu ya. Kalau orang Arab gimana itu? Gitu ya, iya makanya. Panggillah nama ayah kandung mereka, bukan ayah angkatnya. Itu ya Bu ya. Kalau yang punya anak angkat ini, awas hati-hati ya. Anak ayah aslinya itu jangan dilupain, kan itu nasabnya ke sana dia, darahnya itu. Saat itulah hubungan bapak dengan anak antara Rasulullah dengan Zaid pun terlepas. Kemudian mantan istri Zaid tersebut dinikahilah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membantah apa? Karena di zaman itu orang-orang jahiliyah dulu termasuk Yahudi di sini itu mengharamkan menikahi mantan istri anak angkat. Padahal dalam Islam ini Allah menjelaskan boleh, silahkan. Ada Pak Haji? Nikahi istri ada sini? Oh, ada ya? Mungkin lebih cantik kali Pak Haji ya? Udah nggak apa-apa lah. Bekasnya buat saya kan gitu mungkin. Sayang gitu. Wallahu a'lam. Demikianlah Zaid bin Harisah, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, namanya
tercantum ya, diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masukinlah kami ya Allah semua jamaah musallal musyarrafah kaum muslimin muslimat mukminin ya Allah. Dalam golongannya orang-orang yang ahli ibadah ya Allah ya Rahman ya Rahim min ibadikas shalihin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa